Selamat berjumpa dan berjumpa lagi dengan saluran Anthrosaif ini. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah perjalanan dari seorang anak muda untuk mengenang sosok Emeril Khan Mumtaz atau Eril menuju takdirnya yang insya Allah mendapatkan beribu bahkan berjuta doa, empati dan perhatian dari kita semua. Dan jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Emeril Khan Mumtaz, atau yang biasa disapa dengan Eril atau Aeril, adalah anak pertama dari pasangan seorang ayah Ridwan Kamil dan seorang ibu Atalia Paratia. Dia lahir pada 25 Juni 1999 di kota New York, Amerika Serikat. Anak tertua dari dua adiknya bernama Camelia Laetitia Az-Zahra dan Arkanan Aidan Misbah. Dia lahir ketika sang ayah tengah menuntut luasnya ilmu di University of California. Di saat itu, orang tuanya sedang menapak langkah dengan segala beban dan permasalahan yang ada di pundaknya. Setelah kembali ke bumi Parahyangan, Eril mengenyam pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Pondok Pesantren Darul Hikmah Bandung, salah satu sekolah terbaik di Jawa Barat. Setelah SMP, ia kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 3 Bandung. Jiwa sosialnya mulai tumbuh. Eril termasuk salah satu sosok yang vokal terhadap kekerasan di sekolah. Dia juga dermawan, ringan tangan, dan suka membantu kepada sesama. Lulus SMA, Eril masuk di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung pada tahun 2017. Kesederhanaan dan jiwa sosial Eril dicerminkan pada tindakannya sehari-hari. Seperti disampaikan oleh Muhammad Farhan, seorang politisi dan juga warga Bandung. Eril adalah seorang pemuda yang biasa, bukan pemuda yang extraordinary, sosok yang sederhana, bahkan beberapa dosennya tidak mengetahui jika dirinya anak dari orang nomor 1 di Jawa Barat, di mana ayahnya dilantik menjadi gubernur Jawa Barat pada tahun 2018, setelah sebelumnya menjadi wali kota Bandung dari tahun 2013. Di sisi lain, Eril juga seorang yang bekerja keras dan penggiat sosial. Jarang diketahui orang, kalau hampir setiap malam dia bertemu dengan para pemulung dan orang-orang yang kurang beruntung lainnya. Kemudian dia pun membantu meringankan beban mereka. Meskipun anak seorang gubernur, Eril belajar bekerja secara independen di sebuah wedding organizer sebagai seorang driver atau sebagai seorang supir mobil pengantin. Memang sosoknya biasa-biasa saja. Dan biasanya dari sosok yang biasa-biasa ada hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari, ungkap Muhammad Farhan. Eril juga berkegiatan sosial di komunitas Jabar Bergerak Zilenial, yaitu sebuah kelompok atau organisasi non-pemerintah yang mewadahi anak muda Jawa Barat untuk berkolaborasi dalam berbagai aksi kemanusiaan dan pendidikan, dan dialah pendiri serta ketua organisasi itu. Salah satu aksinya adalah membagikan bantuan ke orang-orang yang terdampak COVID-19 kala itu. Pada suatu masa di bulan Mei tahun 2022, Eril berangkat bersama keluarga ke negara Swiss dengan tujuan mencari perguruan tinggi untuk melanjutkan jenjang S2-nya. Meskipun saat itu Eril belum diwisuda dan masih dalam tugas akhir S1-nya di ITB. Namun takdir berkata lain. Dia harus menemui takdirnya di sebuah sungai yang dingin sebagai jalan kepulangannya menuju ke pangkuan ilahi. Di negara Swiss, khususnya di kota Bern, berenang di Sungai Are yang mempunyai panjang 295 km,
dengan hulu sungai berada di Geser Are Pegunungan Alpen, merupakan sebuah tradisi yang sudah turun-temurun sejak dahulu. Bahkan pada tahun 2017, UNESCO menetapkan bahwa berenang di Sungai Are masuk dalam daftar tradisi dan merupakan bagian dari warisan budaya tak benda. Pagi itu hari Kamis tanggal 26 Mei 2022. Eril berenang di Sungai Are bersama adik perempuannya Azahra dan seorang temannya yang bermukim di Swiss. Ketika ibunya ingin ikut berenang, Eril malah mencegahnya. Selain berenang, Eril juga mempunyai hobi menyelam. Bahkan dia memiliki lisensi penyelam. Akan tetapi, takdir berkehendak lain dari kemauan manusia. Ketika akan naik ke permukaan, Eril terseret oleh arus sungai yang saat itu cukup deras. Meskipun pada saat kejadian, cuaca sedang cerah. Dikabarkan, Eril sempat menyelamatkan Azahra dan temannya sebelum terseret arus sungai. Eril bahkan sempat berteriak minta tolong, yang kemudian Heinrich, seorang pria warga kota Bern, membantu menyelamatkan adik dan teman Eril. Pada hari itu juga, tim SAR dan polisi negara Swiss sudah melakukan pencarian selama 6 jam, namun belum membuahkan hasil. Pencarian sempat dihentikan karena hari mulai petang, sehingga pencarian kembali dilanjutkan pada esok harinya. Kang Emil begitu sapaan ayahanda Eril, yang kali itu sedang dalam tugas di Inggris bersama delegasi dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Kemudian segera terbang ke Swiss dan tiba hari Jumat dini hari tanggal 27 Mei 2022. Ketika Heinrich, pria warga Swiss yang membantu menyelamatkan saudara dan teman Eril, bertemu dengan ayahanda Eril, Heinrich memeluknya sebagai tanda empati, juga ucapan terima kasih yang tak terhingga untuknya dari keluarga Eril. 2 hari kemudian, Eril dinyatakan hilang terbawa arus Sungai Are. Namun proses pencarian Eril tetap dilakukan tanpa batas waktu, dengan melibatkan pihak tim SAR, polisi maritim, dan pemadam kebakaran, juga dukungan dari KBRI dan pemerintah kota setempat. Pencarian dilakukan dengan berbagai metode, mulai drone bawah air, penyusuran, penyelaman, dan dari udara, tergantung dari kondisi lapangan. Pihak keluarga juga tidak lupa memohonkan doa dari semua pihak agar Eril dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Ribuan, bahkan jutaan doa dan simpati datang dari berbagai pihak, termasuk dari para ulama di Palestina yang juga mengirimkan doa yang terbaik bagi Eril. Sebagai sebuah ikhtiar, sang ayah tiap hari juga tidak lelah-lelahnya berjalan kaki menyusuri Sungai Are, meskipun hatinya hancur dan berusaha beradaptasi menerima takdir yang sudah tertulis di kitab di Lauhul Mahfuz, tetap berharap untuk segera dipertemukan dengan buah hatinya. Sampai hari ke-8 pencarian, belum juga membuahkan hasil. Sang ayah beserta keluarga besar telah mengikhlaskan dan meyakini Eril telah meninggal dunia karena tenggelam. Eril yang sangat mencintai kegiatan di dalam air, terutama berenang dan menyelam, akhirnya harus kembali ke pangkuan ilahi di aktivitas yang ia cintai. Saat melepaskan Eril, ayahanda membuat puisi untuk Sungai Are yang berisi bahwa ia menitipkan jasad anaknya dan meminta Sungai Are untuk menjaga putra sulungnya itu. Wahai Sungai Are, sebagai sesama makhluk Allah, aku titipkan jasad anak kami kepadamu. Sudah kukumandangkan azan terbaikku di hadapanmu. Bahagiakan dia dalam keindahanmu. Selimuti dia dalam kehangatanmu. Lindungi dia dalam kemegahanmu. Sucikan dia dalam kejernihanmu. Jadikan doa-doa kami menjadi cahaya penerang jasadnya di dasarmu.
Engkau sudah ditakdirkan sebagai tempat terindah dan terbaik baginya untuk bertemu dengan pemilik sejatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjanjilah pada kami, wahai Sungai Are. Doa-doa yang selalu berkumandang di bumi Parahyangan dan di segala penjuru sampai di pelosok bumi milik Allah akhirnya terjawablah. Hingga pada suatu masa, di pagi tanggal 9 Juni 2022 atau 14 hari kemudian, jenazah Eril ditemukan di sebuah bendungan berjarak 5 km dari tempatnya berenang. Seorang wanita warga kota Bern bernama Mrs. Geraldine Beldi menemukan ketika akan berangkat mengajar di sebuah sekolah dasar. Ayahanda Eril yang masih berada di Swiss menyematkan bertemu dengan wanita itu dan menyampaikan rasa ucapan terima kasih dan kesaksian ayahandanya seperti yang ditulisnya. Akhirnya Allah memberikan kesempatan saya untuk kembali memeluk, membelai, dan memandikan anak saya sesuai dengan syariat Islam. Juga mengazankan dengan sempurna di telinganya persis saat Eril lahir. Dan Masya Allah, walau sudah lewat 14 hari, jasadnya masih utuh, lengkap, tidak kurang satu apapun. Wajah rapi menengok ke kanan, dan saya bersaksi jasad Eril wangi seperti wangi daun eukaliptus. Sungguh mukjizat kecil yang sangat kami syukuri. Maha besar Allah, atas izin-Mu selama 14 hari Sungai Are benar-benar melindungi dan mensucikan jasadnya dari mara bahaya. Hai Eril, saatnya kamu pulang ke tanah air untuk mengaturkan terima kasih kepada jutaan yang mendoakanmu. Secara kebetulan atau tidak, Sungai Are tempat kejadian yang menimpa Eril seperti sebuah akronim atau singkatan dari Azhara, Arkan, Atalia, Ridwan Kamil, dan Emeril. Subhanallah. Siapapun kita hanya bisa berdoa dan berucap, Eril, selamat jalan untuk datang di negeri untian doa. Insya Allah kau mati syahid. Karena ada kisah ketika Rasulullah SAW menguji sahabatnya dengan pertanyaan, siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Orang yang gugur di medan perang itulah syahid ya Rasulullah, jawab mereka. Kalau begitu, sedikit sekali umatku yang mati syahid. Mereka yang lain itu lalu siapa ya Rasul? Orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang meninggal di jalan Allah juga syahid. Orang yang kena ta'un atau wabah pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid. Dan orang yang tenggelam adalah syahid. Jawab Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim. Perjalanan panjang menuju takdirnya. Akhirnya pada hari Senin 13 Juni 2022, Eril dimakamkan di Komplek Baitul Kamil Islamic Center di Cimaung, Bandung, Jawa Barat. Dia beristirahat di samping Masjid Al-Mumtaz, masjid yang tengah dibangun ayahandanya di tanah kelahiran ibundanya. Peristiwa yang menyita banyak perhatian dunia ini memberikan pelajaran pada kita semua, begitu berartinya tentang kebaikan berbagi dengan sesama. Perhatian, doa, dan empati bagi sosok yang meninggal dan keluarga yang ditinggalkan. Bahkan, pemerintah Arab Saudi memberikan undangan haji untuk keluarga Eril. Sebuah balasan hadiah yang tidak ternilai harganya. Menanam amal ibadah, berbuah amal ibadah, untuk memanen pahala dan ridho dari Sang Khalik. Selamat jalan Eril, kami iri dengan perjalananmu menuju pangkuan ilahi. Beribu bahkan berjuta-juta doa dikumandangkan untukmu. Insya Allah akan selalu mengalir, mengiringi amal jariahmu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembawaan kisah ini, dan mudah-mudahan
kisah Eril ini bisa menjadikan iktibar bagi kita semua. Semoga kita selalu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin.